Kemana arah sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal penguasa saat ini yang bertindak seperti zaman Orde Baru? Sudah hadir di studio Kompas TV, Wihadi Wianto, politisi Partai Gerindra. Pak Wihadi, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Juga tersambung via Zoom, ada Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Selamat malam, Kang Gun Gun. Selamat malam, Rizka. Selamat malam, juga sudah bergabung Aryo Seno Bagaskoro, politisi PDIP. Selamat malam, Mas Aryo. Selamat malam Mbak, terima kasih. Nah, kalau Kang Gun melihatnya kritik Bu Mega ini untuk semuanya atau spesifik? Oke, menurut saya sih ini spesifik ya, ini bicara konten dan bicara konteksnya itu lugas sebenarnya. Karena gaya Bu Mega pidato kemarin itu impromptu, ya, spontan. Kita bisa lihat aksentuasinya, kita bisa lihat juga stressing point dari substansi yang mau disampaikan. Nah, kalau kita bicara konten, pidato Bu Mega kemarin menurut saya sangat substantif ya. Bicara misalnya pemilu harus demokratis, itu clear dengan titik poin bahwa tidak boleh misalnya ada intimidasi atau keberpihakan berlebih pada salah satu pasangan. Ini pesan yang menurut saya sangat penting digarisbawahi. Kemudian juga Bu Mega bicara soal tidak boleh melampaui hukum dan tentu harus kita mengingat sejarah bangsa ini. Ini konten yang menurut saya menjadi prawacana pada wacana berikutnya, yaitu soal Bu Mega ingin memberi semacam early warning sebenarnya ya, bahwa proses pemilu yang sangat kompleks dan kerap kali melibatkan godaan untuk menjebak siapapun yang punya kuasa politik, terjebak pada yang disebut dengan abuse of power ya, penyalahgunaan kekuasaan. Disitulah menurut saya poin utama dari yang disampaikan oleh Bu Mega. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang kemudian dituju? Nah, itu harus dibaca konteks. Jadi tidak bisa membaca konten itu dengan melepaskan konteks. Kalau kemudian kita kilas balik pada pidato sebelumnya, misalnya dengan gaya skrip ya, kan sebelumnya kan pada saat bicara soal MK itu Bu Mega dibantu skrip dan itu sangat lebih hati-hati lagi. Itu fokus pada kasus itu. Kalau kita bicara rangkaian dari semacam pesan yang tidak bisa dilepaskan antara satu pesan dengan pesan sebelumnya, ini menjadi warning pada menurut saya pemerintahan Pak Jokowi untuk jauh lebih hati-hati memanfaatkan ragam kuasa politik yang kemudian sekarang berada dalam genggamannya. Jadi ini jauh lebih menurut saya ekspresif, jauh lebih tegas, jauh lebih spesifik. Cuman Bu Mega juga hafal betul karena pengalamannya, dia memberi yang disebut dengan CPM atau Communication of Privacy Management. Dia tidak menyebut nama, dia tidak menyebut partai. Dia kemudian menyebut kekuasaan. Ya kan, dan ketika kekuasaan itu tentu orang bicara soal siapa yang kemudian sekarang memiliki ya keterhubungan ya, baik misalnya dari sisi sosok maupun tentu afiliasi, dan proses-proses ini kemudian menjadi bacaan penting bagi publik. Sebenarnya pesan ini disampaikan oleh Bu Mega kepada siapa, kira-kira begitu. Kang Gun Gun gimana lihat ya, ini pidato Bu Mega dengan tone yang jauh lebih tinggi dari biasanya, dengan penekanan yang jauh lebih dalam daripada biasanya, Kang. Iya, ini jelas ya, antara diksi dan intonasi itu punya makna yang relevan dalam konteks pidato kali ini. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa ada kegundahan, ada kekesalan begitu ya, dan itu kemudian diekspresikan. Kalau kita bicara misalnya item-item tadi ya, soal nuansa Orde Baru, itu kita harus jangan melihat dari satu sisi. Contoh misalnya begini, kekhasan dari politik Orde Baru itu adalah korporatisme politik ya. Bahasa umumnya mungkin kerap kali dimaknai sebagai pembonsaian politik ya. Ketika kuasa-kuasa politik real itu tidak lagi bisa efektif ya, itu kemudian diorkestrasi oleh kekuatan sentral, misalnya sangat personal sentris begitu, dengan cara mengorkestrasi kekuatan-kekuatan melalui tokoh-tokoh utama, sehingga kemudian terjadilah ketidakefektifan, dan yang kemudian fenomena yang kerap kali muncul adalah tendensi mayoritarian. Apa yang kemudian dikehendaki itu mewujud. Dan kalau misalnya nuansa-nuansa itu sudah mulai muncul, kayak misalnya bagaimana KPK, bagaimana kemudian putusan MK,
itu kemudian kita harus mulai memang melahirkan yang disebut dengan sikap kritis supaya kemudian tidak terus-menerus ke depannya terjadi. Apalagi ini momentum 5 tahunan pemilu ini menjadi ajang ujian paling besar bagi proses estafeta kepemimpinan nasional ke depan. Sehingga menurut saya siapapun lah yang bicara, entah itu Bu Mega atau misalnya kelompok civil society, itu menurut saya harus dihargai sebagai bentuk kritik ya, bagian dari kritik yang paling substantif dari siapapun yang bicara. Yang jelas sekarang harus ada satu kondisi di mana hukum harus di atas semua yang berkompetisi. Jangan sampai kemudian ada tendensi untuk kemudian menggunakan instrumen-instrumen kuasa politik atau instrumen hukum untuk memenangkan dari hulu ke hilir, sehingga kemudian kompetisi itu tidak berjalan secara demokratis. Menurut saya itu sih main poinnya, Friska. Oke, terakhir Kang Gun-Gun, singkat saja. Nampaknya tadi narasinya kalau dari Mas Seno ada kekhawatiran soal pemilu ini, bagaimana nanti akan berlangsungnya. Kalau dari Pak Wihadi, yang 2019 dulu lebih parah yang dialami. Jadi masing-masing berada di sisi sebagai korban perasaannya. Nah, gimana kalau Mas Gun-Gun lihat ini, Kang Gun-Gun? Ya, menurut saya yang paling penting itu adalah sistem demokratiknya berjalan, etos demokratiknya jalan. Jadi menghormati aturan main itu jalan. Tetapi nilai atas keragaman itu juga harus kemudian menjadi sikap dari semua pihak. Terlepas dari apapun motif statement, itu menurut saya kita ambil sisi positif dari pernyataan itu untuk kemudian membangun konsolidasi demokrasi di Indonesia jelang pemilu 2024. Kalau kemudian kita bersepakat bahwa negara ini adalah negara hukum, maka hukum harus di atas individu-individu. Kalau tadi misalnya bicara soal KPK, bukan proses pentersangkaan Pak Firly-nya, kita harus lihat ke belakang bagaimana revisi KPK itu. Itu yang saya maksud tadi. Bagaimana proses revisi KPK, bagaimana misalnya Omnibus Law, proses-proses itu kan menunjukkan indikasi yang disebut dengan majoritarian tendensi. Nah, tetapi itu udah lewat. Yang paling penting menurut saya saat ini dan ke depan, seluruh proses yang kemudian melibatkan partisipan, terutama yang diuntungkan dengan posisi kuasa politik, harus mampu mengelola dan menahan diri untuk tidak kemudian memanfaatkan apapun yang kemudian itu hak publik ya untuk tahunya ada. Itu kemudian harus benar-benar dipertanggungjawabkan juga kepada publik. Baik, mari kita jaga pemilu ini berjalan secara netral, jujur dan adil. Masyarakat pengawasi, peserta dan penyelenggara juga harus bisa menjaminkan ini. Terima kasih Kang Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Terima kasih juga Mas Aryo Seno Bagaskoro, politisi PDIP. Terima kasih juga Pak Wihadi Wianto, politisi Partai Gerindra sudah hadir di Sapa Indonesia Malam.